Halo semuanya, selamat datang kembali di Mata Podcast. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik aja, sehat-sehat aja? Dan ya, tetap jaga keselamatan, jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja supaya penyebaran COVID-19 ini dapat segera selesai dan kehidupan bisa kembali lagi seperti normal. Dan dengan di rumah aja, kita bisa dapat membantu para garda terdepan buat memerangi COVID-19. Karena di rumah aja itu adalah salah satu cara termudah buat memerangi COVID-19. Dan ya, kita langsung aja ke episode 3 ya. Soalnya gua ngerekaman ini jam 12 pagi. 12 pagi, ya, 12 tengah malam pokoknya. Dan episode ketiga ini kita akan membahas tentang sebuah kejadian, sebuah fenomena yang menurut gua dapat membuat setiap orang patah hati, merasakan kesedihan, dan merasakan kekecewaan, dan bukan lain adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa cinta bertepuk sebelah tangan ini dapat membuat orang patah hati? Karena ya, misalnya lo suka sama orang, lo suka sama satu orang ini, lo berharap bahwa dia menyukai lo balik. Cuman kan pasti ada dua peluang dong. Antara dia emang suka sama lu nantinya, atau dia hanya anggap lu sebagai teman. Dan masalah pemilihan perasaan ini, kalian nggak bisa maksain gimana perasaan orang yang kalian suka itu. Soalnya, kalau perasaan yang dipaksakan bakal berakhir buruk. Hihi, keren banget ya bahasa gue. Dan gue punya banyak cerita sih sebenarnya masalah cinta bertepuk sebelah tangan ini. Mulai dari cerita gue sendiri, bahkan sampai cerita teman-teman gue. Cuman untuk episode kali ini gue bakal ceritain tentang gue punya sendiri dulu aja. Biarlah gue mulai cerita ini dengan waktu dimana gue sekolah menengah pertama. Waktu itu gue kelas 3 SMP. Dan waktu gue kelas 3 SMP tuh gue sempet jadi panitia ospek. Nah, kenapa gue jadi panitia ospek? Karena waktu itu gue sama teman-teman gue pengen ngeliat siswi-siswi, siswa-siswa baru ya buat cuci-cuci mata lah. Soalnya gue rasa kalian semua pasti pernah juga kayak hmm, pengen ngeliat siswa baru, pengen ngeliat orang baru yang berada di lingkungan kalian kan. Nah, waktu itu gue sama teman-teman gue jadi panitia dengan harapan ketika kami jadi panitia ospek kami bisa melihat ada ya orang-orang yang bisa lihat buat cuci mata gitu loh. Sebenarnya ini jahat banget ya, bukan? Dan ya semoga nggak banyak orang kayak gue, soalnya ini freak banget sih rasanya. Sumpah gue merasa sampai sekarang nih freak. Dan ya gimana ya? Soalnya dengan cara ini adalah cara di mana gue sama teman-teman gue bisa kenal dong nanti sama siswa barunya. Menurut kami gitu dulu. Jadi selama 3 hari ospek kami melakukan screening kepada siswa-siswa baru, siswi-siswi baru. Dan akhirnya gue menemukan salah satu seorang yang menurut gue cukup enak buat dipandang. Dan sebut aja namanya Mawar ya, soalnya gue nggak mau orangnya tersinggung atau gimana, karena ya nggak enak aja kalau misalnya namanya gue sebutin di sini. Dan ya selama 3 hari itu, selama 3 hari ospek, gue coba nyari namanya, terus nyari kelasnya di mana, terus nyari sosial medianya apa gitu kan. Jadi kayak bener-bener buat nyari info dasar buat nanti kenalan. Nah gitu. Terus setelah ospeknya selesai, 2 minggu setelah ospek, gue akhirnya mulai kenalan sama namanya Mawar. Mungkin perkenalan awal gue sama Mawar ini gue nggak terlalu ingat gimana. Cuman seingat gue dulu gue pernah kenal sama Mawar gara-gara ada teman gue yang emang kenal sama dia dari dulu. Dan waktu itu gue kenal sama Mawar ya cuman sekedar ya halo, nama gue Bima, nama lo Mawar ya. Ya gitulah pokoknya.
nggak sampai yang intens banget gitu loh. Kemudian akhirnya kami ngobrol-ngobrol, kami saling bertukar pikiran, nggak tukar pikiran juga sih, cuman kayak ya sering main gitulah, main bareng mungkin. Gue juga lupa. Pokoknya gue sama Mawar perkenalan awalnya kayak cuman teman biasa doang, benar-benar teman yang ya benar-benar teman sebatas teman doang. Terus setelah gue mengenal Mawar cukup lama, ya kayak beberapa minggu lah, akhirnya gue memutuskan diri buat kontak-kontakan sama dia di sosial media. Soalnya kayak gue tetap bisa keep in touch sama dia meskipun lagi nggak sekolah gitu lewat sosial media. Nah, selama gue perkenalan dengan Mawar ini, satu hal yang gue ingat adalah dia ternyata adalah orang yang tipe eh cheer, cheers ini maksud gue seneng, bukan seneng. eh Gimana ngomongnya ya? Oh, dia tuh tipe orang yang selalu happy gitu loh. Dan dia adalah orang yang suka mengcover-cover lagu. Sampai waktu itu gue pernah dengar lagu yang dia cover di SoundCloud. Jadi tuh kayak gue sempet nanya sama dia kayak, kamu suka cover lagu ya? Iya. Terus dia ngasih tahu kayak ini aku covernya di SoundCloud gini kan. Sementara gue waktu itu benar-benar nggak tahu apa itu SoundCloud. Dan akhirnya gue sempat buka SoundCloud, gue install. Terus gue dengerin salah satu lagu coverannya yang dimana gue sebelumnya nggak pernah gue denger. Cuman setelah gue denger lagu itu, gue langsung suka sama lagunya. Nah, gue bingung apakah antara gue suka lagu itu emang gara-gara gue suka lagunya karena lagunya bagus, atau ya karena gue suka orangnya jadi kayak apapun yang dilakukan gue suka gitu loh. Karena beda tipis menurut gue. Dan gara-gara itu gue akhirnya sering bahas lagu sama dia. Meskipun gue nggak tahu ya lagu-lagu yang dia suka tuh gimana. Soalnya kayak ya waktu itu dia sukanya kayak lagu-lagu Korea, lagu-lagu pop. Sementara gue tipe orang yang suka lagunya beatnya kenceng. Jadi kayak lagu-lagu rock, lagu-lagu EDM, terus rap, ya pokoknya lagu-lagu kayak gitu. Jadi kayak benar-benar bertolak belakang sama tipe lagu dia. Jadi kayak karena gue nggak punya ada bahasan cerita sama dia, jadi kayak gue sotoy aja masalah lagu gitu. Mungkin kalau sekarang gue ingat-ingat gue malu sih, sumpah. Soalnya iya gue sotoy aja waktu itu dan gak baik sih untuk gue. Dan sampai waktu itu ada sebuah acara di sekolah gue di mana jadi kayak ada lomba kesenian buat kelas 1 sama kelas 2. Jadi tiap kelas itu kalau nggak salah harus memberikan perwakilan, ya memberikan perwakilan di lombanya. Jadi kayak ada lomba nyanyi, ada lomba dance, ada lomba flash mob gitu kan. Dan kebetulan kelas tiganya itu cuman boleh ikut lomba flash mob sama jualan makanan ringan. Nah, sistem penilaian pemenang di lombanya itu adalah dengan cara membeli kartu voting, di mana kartu votingnya bisa dibeli di panitia nanti. Nah, kebetulan stand kelas gua itu sebelahan sama panggung. Pas kebetulan si Mawar ini sedang tampil, seketika bener-bener kayak pandangan gua, pikiran gua, pendengaran gua kayak nggak fokus ke jualan gua, cuman kayak gua fokusnya ke arah Mawar yang tampil. Jadi sampai-sampai gua harus gantian jaga sama teman gua. Jadi kayak waktu itu teman gua kooperatif banget sih. Jadi kayak ya udah lu lihat aja itu biar gua yang jualan. Wah, sumpah seneng banget gua. Terus sampai-sampai juga gua beli kupon votingnya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kayak berharap bahwa dia bakal menang. Dan ternyata dia menang lah. Gila, keren banget. Cuman emang suaranya enak sih menurut gua. eh Terus akhirnya gua ngobrol-ngobrol sama dia, ya banyak cerita.
Cuman kalau misalnya kayak di kehidup di ketemu langsung nggak sebanyak cerita di sosial media ya. Apa gara-gara kayak di sosial media tuh kayak lu bisa chatting kapan aja jadi kayak seakan-akan chatting lu banyak padahal ya nggak juga. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya sampai dia sempat cerita kalau misalnya ternyata orang yang dia suka itu adalah sahabat gue sendiri. Dan setelah mendengar itu, gue ngerasa sakit. Perasaan gue sakit banget. Soalnya, ya apapun usaha yang pernah gue lakuin tuh rasanya kayak sia-sia buat dapetin perasaannya. Sebenarnya gak sia-sia juga sih. Jadi kayak gara-gara itu gue bisa temenan sama dia. Terus ada lagi salah satu usaha yang gue lakuin adalah waktu itu gue sempet ikut ekskul paduan suara dan gue awalnya nggak tahu kalau misalnya ternyata dia tuh ikut kan. Terus sampai pada akhirnya gue ngeliat ada dia. Seketika gue seneng dong. Gue kayak sama teman cewek gue kayak sahabat cewek gue kayak ngomong kayak ada dia. Terus teman gue bilang kayak iya itu coba aja lu deketin. Terus gue bilang sama teman deket gue kan kayak lu aja dong saya kayak cari tahu informasi tentang dia. Sumpah waktu itu gue kayak bener-bener jadi secret admirer dia. Terus sampai pada akhirnya dia mengungkapkan perasaan dia tentang bahwa dia suka sama teman gue sendiri. Seketika itu gue langsung males ya lumayan. Soalnya kayak ya lu mau nggak mau akhirnya ketemu terus dong sama dia di padan suara dan ya sebenarnya oke sih cuman kayak ya gue merasakan hard feeling banget waktu itu. Jadi kayak gue nggak mau ngapa-ngapain, gue nggak mau ngomong sama dia, cuman kalau misalnya gue kayak gitu pasti bakal aneh banget. Jadi semenjak itu gue kayak mulai menjaga hubungan gue sama dia, soalnya gue nggak mau berharap lebih. Dan ya menurut gue cinta yang tak terbalas itu adalah hal yang normal-normal aja. Karena seperti gue bilang awal tadi, nggak semua orang yang lo suka pasti bakal suka balik sama lo. Pasti ada hal-hal tertentu yang membuat dia lebih suka pada orang lain. Dan emang butuh proses buat menerima hal tersebut, dimana lu pasti bakal merasakan namanya sakit banget. Dan nggak cuman itu aja sih cerita gue. Jadi kayak gue pernah ngalamin itu juga waktu gue kuliah ini. Dan menurut gue, atau mungkin karena gue sudah terlalu sering ngalamin ini, jadinya kayak ya udah gue biasa aja. eh Gimana ya? Gue juga bingung mau ceritanya gimana. Soalnya gue nggak terlalu ingat. Gue ingat sih sebenarnya. Cuman buat sementara gue nggak mau cerita dulu. Soalnya menurut gue hubungan gue dan orang yang gue suka ini nggak terlalu bagus. Jadi ya biarkanlah itu jadi kenangan tersendiri buat gue. Dan buat kalian yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, tetaplah berusaha. Siapa tahu dia pada akhirnya bakal suka sama lu. Cuman kalau misalnya dia sampai akhirnya sampai pada titik di mana lu udah merasa bosan, ya udah lu mau nggak mau harus merelakan perasaan lu itu. Dan lu nggak boleh maksain perasaan lu buat dia jadi suka sama lu, karena itu nggak baik banget. Dan untuk cinta bertepuk sebelah tangan ini, menurut gua ya lu harus sering-sering merasakannya biar kayak akhirnya lu nggak bakal kaget gitu loh. Karena waktu itu gua merasakan kaget banget sama hal ini, makanya kayak sangat berkesan banget di pikiran gua. Hmm, ya memang cinta bertepuk sebelah tangan ini luar biasa. Mungkin beberapa dari kalian masih nggak terima gimana usaha yang udah kalian lakuin, perjuangan yang udah kalian lakuin, effort yang udah kalian keluarkan. Cuman nggak sesuai dengan harapan, ya gua tahu rasanya. Cuman
kita sebagai manusia harus selalu menerima suka dan duka. Sukanya, ya mungkin dari effort itu kayak, oh ternyata buat mendapatkan perasaan orang itu tidak semudah yang dalam film. Dan dukanya adalah mungkin effort yang sudah lo keluarin tuh nggak berbuah hasil gitu loh. Dan it's okay. Nggak semua usaha itu langsung di apa ya? Nggak semua usaha yang lo lakuin itu bakal memberikan efek, memberikan hasil sesuai dengan harapan lu. Bisa aja usaha yang lu berikan ini A, harapan lu B. Ternyata kejadian nyata itu adalah usaha lu A, hasilnya adalah C. Di mana C itu adalah hubungan yang terjadi adalah hubungan lu dan dia menjadi teman. Mungkin bisa jadi teman dekat malah, jadi kayak teman curhat. Jadi ya, it's okay. Mungkin untuk kita bertepuk sebelah tangan ini sekian dulu dari gua. Soalnya gimana ya? Cinta bertepuk sebelah tangan ini terlalu complicated menurut gua. Soalnya ya gitu. Perasaan cinta adalah perasaan. Perasaan adalah sebuah perasaan. Jadi perasaan yang gua maksud ini tidak selamanya bakal memberikan hasil yang lo inginkan. Mungkin sekian dulu dari gua. Like kalau misalnya suka, dislike aja kalau emang gak suka. Dan komen aja apapun yang mau kalian komen. Dan jangan lupa di subscribe biar gua tahu apakah kalian emang masih suka dengan channel ini. Dan ya sekian dulu dari gua. Bima pamit. Bye bye.